insya Allah semua ayah bunda sehat ya, keluarga juga sehat ya. Oke, insya Allah agenda kita sekarang adalah parent teacher gathering, di mana materinya adalah sosialisasi atau pemaparan dari kalender akademik semester 2 dan juga weekly plan atau rencana pembelajaran kita semester 2 ini. Oke, untuk menambah keberkahan parent teacher gathering hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berikutnya Miss Aulin yang akan menjelaskan atau mensosialisasikan kalender akademiknya dan juga weekly plan-nya. Insya Allah nanti mungkin untuk tahfiz bisa Ustadz Hasrul atau Ustadz Habibi yang akan membantu menjelaskan. Baik, oke, dipersilahkan Miss Aulin. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba memaparkan tentang weekly plan yang sudah dibagikan kepada ayah bunda semua juga ya. Jadi agenda kita untuk PTG hari ini yaitu tentang weekly plan dan kaldik. Yang kebetulan di dalam satu bunda weekly plan itu sudah ada jadwal, kaldik, dan juga SAP-nya atau weekly plan-nya, rencana pembelajaran kita selama satu semester. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan yaitu bahwa kita kelas 3 ini ada perubahan jadwal di hari Senin. Yang semester 1 kemarin ada olahraga, hanya olahraga saja. Kemudian di semester 2 ini digabung dengan komputer. Jadi untuk komputer dengan olahraga itu per 2 pekan sekali bergiliran gitu. Karena mungkin kalau kemarin ada beberapa masukan dari orang tua terkait olahraga itu kan setiap minggunya bikin video gitu. Jadi mungkin untuk meringankan jadinya kita ambil solusinya per 2 pekan sekali komputer dengan PI olahraga. Kemudian juga ini tentang kaldik. Nah, untuk kaldik, ini sudah kita jalani seminggu ini, kemudian nanti di akhir Januari itu akan ada simaan ketiga ya. Kemudian nanti di bulan Februari kita sudah masuk ujian tengah semester dan perform test. Jadi kita untuk UTS-nya hanya 6 minggu kali ya, 1, 2, 3, ya sekitar 6 mingguan, kemudian sudah masuk UTS. Kemudian lanjut lagi, nanti pembagian rapotnya ada di tanggal 19 Maret. Dan bulan April itu kita sudah masuk di awal Ramadan, ada libur. Ini perkiraan ujian Kairo karena ini PJJ, jadi kita tetap sekolah kelas 1, 2 dan 1 sampai 5-nya tetap PJJ. Kemudian libur Ramadan 3 hari dan di bulan Mei itu kita hanya ada 1 pekan untuk belajar efektifnya di akhir bulannya karena di libur Ramadan Idul Fitri. Kemudian setelah masuk bulan Juni kita akan UAS dan perform test semester 2. Gitu. Tentang kaldik ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau tidak ada berarti kita lanjut aja. Ya, ayah bunda bisa unmute jika ada yang ingin ditanyakan langsung. Atau mungkin bisa melalui chat untuk pertanyaan ataupun mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan Miss Aulin dilanjutkan. Oke. Kemudian untuk Islamik pemaparannya mungkin tidak semuanya ya, tapi karena ini sudah kami bagikan dan mungkin sudah ada orang tua yang sudah baca gitu juga. Dan ini tentang Islamik materinya. Dan kemarin Ustadz Zainal bilang kalau kelas 3 di tahun-tahun sebelumnya itu kan semester 2-nya full Arabik. Tapi karena ini ada pandemi gitu,
ya, jadinya edisi khusus tahun ini, angkatan ini untuk semester 2-nya tetap menggunakan bahasa Indonesia seperti semester 1. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ya untuk memudahkan dalam kondisi PJJ sekarang. Kemudian ini untuk PPKN. PPKN akan seperti semester 1 yaitu menggunakan slide PPT yang akan kami share di Google Classroom juga. Kemudian Bahasa Indonesia masih menggunakan buku yang sama, lanjutannya yaitu tema 7 sampai tema 12. Itu sama, masih menggunakan buku yang sama. Kemudian kalau untuk math masih menggunakan buku yang sama lanjutannya, dan alhamdulillahnya untuk math di semester 2 ini agak lebih mudah nih karena tentang geometri ya, yang segitiga, properties of triangle doang, properties of square gitu-gitu. Jadi nggak ada yang insya Allah tidak sesulit yang perkalian pembagian di semester 1. Gitu. Terus untuk sains menggunakan buku yang baru yang 3B. Untuk informasinya, kalau yang sains itu bab 10 sampai 21, tapi untuk bab 20 yang tentang rock di skip karena itu bisa dipelajari, KD-nya tidak ada di kelas 3, dipelajarinya di kelas 5, kalau nggak salah kelas 5 atau kelas 4 gitu. Jadi ada satu yang dilewati yaitu rock bab 20 gitu. Kemudian bahasa Inggris bukunya masih sama. Juga Arabik. Nah, untuk Arabik dan Islamik ya, itu bukunya belum ada untuk semester 2 karena terkendala di sananya. Ya, di sananya tuh dari sananya belum ada. Mungkin pengirimannya atau pengiriman atau gimana itu belum ada. Jadi untuk sementara seperti yang kemarin sudah ajarin Miss Hilya itu menggunakan PPT gitu. Jadi untuk Arabik bukunya memang belum sampai di Indonesianya gitu. Ini tahfiz, mungkin nanti ada sesi tersendiri untuk tahfiz, bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz Habibie dan Ustadz Asrul. SBDP, ya SBDP masih seperti yang sebelumnya, ada tugasnya 2 pekan sekali. Ini tentang dekoratif sama lagu juga ada, sama tarian. Untuk komputer yang perlu diinformasikan, semester 2 ini kebetulan ganti guru. Jadi yang sebelumnya dengan Miss Citra, semester 2 ini diganti dengan Ustadz Ramadan, sama-sama dari KAL, cuman ganti guru dari sananya, dari KAL-nya gitu. Ya, sudah, ini PJOK masih sama juga. PJOK masih dengan Ustadz Herman. Dan untuk untuk pertemuan pertama kemarin, Ustadz Hermannya bilang tidak ada tugas dulu, jadi mungkin akan mulai 2 pekan yang akan datang. Mungkin seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan Ayah dan Bunda? Ya, Ayah Bunda terkait, boleh raise weekly hand plan ataupun chat untuk bertanya terkait dengan informasi jadwal dan juga informasi yang sudah disampaikan tadi. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, mungkin kalau aturan sendiri menggunakan Zoom atau Google Classroom masih sama, Ayah Bunda, seperti di semester 1. Jadi tidak ada aturan yang baru, itu masih sama, yaitu tentang menggunakan Zoom, kameranya tetap dibuka ketika belajar, kemudian Google Classroom-nya menggunakan nama siswa, itu masih sama. Untuk aturannya sendiri tidak ada yang terbaru gitu.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Miss Aulin, Miss Prita, Silakan. ada yang bertanya via chat Ya. dari Bunda Nafi 3A ya. Ya, Bunda Nafi. Ya, Bisa maaf, dibaca, mau Miss? tanya untuk tahun-tahun lalu kan apabila kelas 6 Assalamualaikum, maaf mau bertanya untuk tahun-tahun lalu sekolah offline apabila kakak kelas 6 ujian, adik-adik kelasnya libur. Untuk sekolah daring ini bagaimana? Tetap libur atau tidak ketika kakak kelas 6 ujian? Sekitar bulan April. Untuk kakak kelas 6 ujian belum fix ya Bun, karena kan Enggak, yang ujian Kairo mungkin ini kan April. Kalau untuk yang ujian Kairo tetap masuk Bun, daring. tetap daring. Tapi kalau yang kelas 6 kan ujiannya nggak ada ya. Maksudnya belum fix itu UN dan sebagainya, itu ujian-ujian yang lain tidak ada gitu. Kalau yang Kairo tadi seperti saya bilang tetap masuk, tetap daring. Karena kan nggak ganggu ya kalau offline gitu kan, kakaknya lagi ujian terus adik-adik kelasnya masuk, itu mungkin suaranya mengganggu. Nah kalau daring enggak. Ya, kemungkinan masuk ya, Miss. Iya, Tetap aktif. kemungkinan masuk. Ya, karena memang nggak terganggu dengan kelas yang lain. Mungkin mau dilanjut dengan penjelasan tahfiz, Ustaz? Tahfiz yang Miss tadi Prita kan mungkin ada yang disampaikan dulu atau Miss Yati? Sepertinya kalau kalau dari dari saya saya, cukup deh. kayaknya nggak ada, sudah cukup jelas di weekly plan tadi. Kita masih tetap menggunakan buku yang sama, melanjutkan aja dari modul 6 sampai modul 10. Itu aja sih, Ustaz. Baik, Miss Yati. Oke, kalau Miss saya juga Prita? cukup, Ustaz. Cukup. Cukup penjelasan Miss Olin ya. Ustadz Habibi, ada yang mau disampaikan mungkin informasi tahfiz? Nanti insya Allah saya tambahkan. Silakan Ustadz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam waktunya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin alhamdulillah sudah diuji coba beberapa sedikit perubahan, sih sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan di mekanisme tahfiz. Cuman karena kemarin ada beberapa evaluasi di semester 1, kemudian kita rembuk, kemudian intinya bagaimana meningkatkan kualitas hafalan anak-anak ketika setoran. Nah, itu yang paling utama untuk semester 2 ini. Maka dari itu diadakan penyesuaian untuk anak-anak, setorannya tidak mengirimkan voice dan video seperti semester 1. Nah, namun untuk semester 2 ini dicoba menghafal yang lebih serius, meskipun hafal 1 ayat, 2 ayat. Nah, yang penting anak-anak sudah berusaha mencoba meskipun tidak sesuai dengan target. Nah, tetap dicoba sebaik dan sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu setorannya diadakan di Zoom, kemudian dilanjutkan di video call pada jam sekolah, yaitu pada jam habis zuhur sampai jam 2. Nah, itu di tahfiz yang pertama. Yang kedua, tahriri juga berbeda. Yang kemarin itu menebalkan, alhamdulillah 90% alhamdulillah terlaksana dengan baik. Nah, sekarang untuk semester 2 mulai menulis lagi di buku tulis masing-masing, dan mungkin nanti agak banyak dibanding kelas 2 kemarin. Kalau kelas 2 kemarin saya perhatikan mungkin 2 ayat, 3 ayat. Kalau kelas 3 mungkin 1 halaman atau 2 halaman. Nah, nanti diadakan paling cepat setiap minggu sekali, atau paling lambat itu nanti setiap selesai surat pasti ada tahririnya.
melalui penugasan dan nanti diupload di Google Classroom. Kemudian apalagi ya? Ya itulah paling yang yang agak ditekankan di semester 2. Silakan Ustaz Asrul, apalagi simaan atau rekaman jelas nggak ada ya. Simaan dan lain-lain mungkin dijelaskan. Baik Ustadz, terima kasih. Saya akan menambahkan untuk informasi tahfiz. Tadi Ustadz Habibi sudah menyampaikan terkait info setoran dan juga info tahriri. Jadi di semester 2 ini kita sudah berbeda ya Ustadz Habibi. Jika di semester pertama banyak menebalkan ayat atau surat, di semester 2 ini Ananda menuliskan. Jadi menuliskan ayat atau surat. Dan ini juga sebagai persiapan Ananda untuk naik nantinya di kelas 4. Karena di kelas 4 kita persiapkan agar Ananda bisa lebih mandiri dan juga terbiasa menuliskan ayat tanpa mengikuti atau menebalkan ayat seperti sebelumnya. Jadi itu mungkin beberapa alasannya. Kemudian terkait untuk simaan pertama dan 2 sudah dilaksanakan di semester pertama. Insya Allah di semester 2 ini akan dilaksanakan simaan ketiga dan simaan keempat. Ini teknik pelaksanaannya via Zoom. Untuk simaan ketiga itu di tanggal 29 Januari hari Jumat ya Ustadz Habibi. 29 Januari dan jadwalnya juga untuk tiap kelas sudah kita share di WhatsApp group yang mungkin nanti Ananda bisa mempersiapkan. Itu mungkin untuk informasi simaan. Terkait untuk Tikom, saat ini sekolah belum memastikan apakah kita melaksanakan Tikom atau tidak, tetapi jika nanti mungkin ada informasinya akan kami sampaikan ke ayah bunda. Ya, kemungkinan nanti jika dilaksanakan ya daring, jadi teknis pelaksanaannya masih direncanakan. Informasi lainnya ya terkait pelaksanaan ulangan. Ustadz Habibi di kelas 3A bagaimana selama kemarin sudah ada informasi terkait ulangan? Belum ulangan. Belum ulangan. Kan ya karena pekan pertama ya. Ya ayah bunda untuk info ulangan insya Allah untuk membantu juga menjaga hafalan Ananda. Setiap pekan akan ada ulangan. Untuk saat ini di kelas 3B setiap hari Senin. Setiap hari Senin jadi Ananda ulangan. Ya saat ini surat Al-Ahqaf berarti untuk Senin besok Ananda ulangan surat Al-Ahqaf. Dan teknis pelaksanaannya insya Allah dilaksanakan di Zoom. Dan setelah itu bagi Ananda yang nggak sempat di Zoom karena kehabisan waktu, nanti bisa video call sampai sore. Jika masih ada yang belum sempat karena kendala jaringan atau hal lainnya, bisa konfirmasi di malam hari. Ya, tadi weekly plan sudah disampaikan Miss Aulin. Dan terkait silabus tahfiz, ya kami juga sudah share di WhatsApp group dan juga Google Classroom. Di kelas 3A-nya sudah di-share belum Ustaz? Di Google Classroom. Silabus tahfiz. Sudah ya? Jadi ayah bunda bisa lihat untuk melihat target harian tahfiz Ananda. Di semester 2 ini ada 5 surat. Di semester 2. Sedangkan di semester pertama itu ada 11 surat. Untuk di semester pertama. Jadi mungkin nanti Ananda bisa melihat bahwa di antara semester pertama dan semester kedua ini, di semester pertama relatif ayat-ayatnya pendek, sedangkan di semester kedua ayat-ayatnya cukup panjang, walaupun 5 surat. Makanya di nomor ke-8 kami sudah mempersiapkan murojaah online. Jadi Ananda di rumah bisa murojaah kapan saja. Ya, kami sudah membuat linknya
Dan juga setiap hari insya Allah kami share murotal-murotal yang mungkin bisa membantu hafalan Ananda. Izin dulu untuk nge-share murojaah online-nya. Ya, lagi proses. Ya, ini halaman untuk Ananda murojaah online target tahfiz. Misalnya surat Al-Ahqaf. Ya, Ananda bisa langsung mendengarkan di sini. Dan ini potongan-potongan ayatnya sudah disesuaikan dengan target harian. Misalnya pekan kemarin Al-Ahqaf 1 sampai ayat 15. Ya, misalnya hari Selasa 1 sampai 4, 5 sampai 8 dan seterusnya. Ini bisa langsung didengarkan. Saya ulang share biar suaranya terdengar. سورة الأحقاف بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. Ya, untuk mendengarkan surat atau target yang lainnya juga bisa. Jadi ini kami harapkan Ananda bisa gunakan di rumah untuk memperbaiki bacaan dan juga menjaga hafalan Ananda. Ya, di sini sudah target semester 2 sudah di-share semuanya sampai surat Asy-Syura. Ya, untuk surat Asy-Syura ini سورة الشورى بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين. ya itu tadi untuk informasi murotal online-nya. Jadi Ananda bisa maksimalkan untuk memurajaah dan juga menjaga hafalan di rumah. Berikutnya mungkin yang terakhir, kami juga di semester ini sudah menyiapkan kartu-kartu tahfiz yang bisa Ananda gunakan di rumah untuk mempelajari surat-surat dan juga target tahfiz di kelas. Saya share dulu. Ya ini target surat, kartu surat maksudnya di kelas 3. Misalnya surat Al-Ahqaf. Di sini kami sudah memberikan catatan hadis ataupun kata-kata yang mungkin bisa menginspirasi. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian di halaman kedua ada yuktau. Jadi ini membantu Ananda untuk mengetahui surat yang dihafal. Misalnya surat Al-Ahqaf. Artinya bukit-bukit pasir. Kemudian surat ke-46, 35 ayat, dan juga surat Makkiyah. Di halaman berikutnya, yuk amalkan, ya ini artinya pelajaran yang bisa diambil di dalam surat Al-Ahqaf. Di sini ada 3 poin. Ya. Dan di halaman berikutnya ada yuk tahfiz. Nah, ini catatan terkait di dalam menghafalkan surat Al-Ahqaf. Di sini misalnya bahwa di dalam surat Al-Ahqaf ada diawali dengan fawatihus suwar. Artinya huruf-huruf yang menjadi pembuka surat. Kemudian ditekankan Ananda bagaimana cara membacanya. Kemudian juga yang kedua penggalan ayat yang panjang. Dan yang ketiga terkait ibtida karena ayat-ayatnya relatif panjang. Dan yang terakhir terkait dengan inspirasi yang dapat diambil dari surat Al-Ahqaf. Ya, bahwa kunci meraih kesuksesan adalah istiqomah.
Ya, ayah bunda, itu mungkin beberapa informasi yang bisa kami sampaikan di dalam surat di dalam pelajaran tahfiz. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan ayah bunda, kami persilahkan. Ya, di via chat sudah ada Bunda Danis. Untuk setoran harinya hanya jam 12 sampai jam 12. Sampai jam 12 siang sampai jam 2 atau jam 14 siang. Kalau weekend juga setoran ke Ustadz. Ya, Ustadz Habibi, saat ini untuk video call dari jam atau aturan sekolah sampai jam 12 siang ya? Jam 14. Jam 14. Jam 2 siang ya. Ya. Jadi Bunda, tapi banyak ya. Kalau di 3A saya tekankan untuk bisa tertib di jam 12 sampai jam 2 siang. Namun kalau beberapa yang di luar jam itu masih saya layanin, cuman kadang saya kemana gitu, agak ada aktivitas lain, jadi mungkin bisa SMS dulu, bisa nggak Ustaz? Tapi kalau misalnya jam 12 sampai jam 2, insya Allah saya berusaha untuk standby, kecuali kalau ke toilet dan ada yang lain. Itu kalau kelas 3A. Ya, syukron Ustadz Habibi. Jadi ayah bunda, untuk setoran tahfiz, jadi Ananda bisa video call dari jam 9 setelah materi tahfiz sampai jam 2 siang. Tetapi insya Allah kami juga tetap bisa menerima setoran tahfiz jika mungkin ada waktu luang. Karena biasanya di jam sore ada rapat atau agenda lain. Jadi Ananda yang ingin menyetorkan di atas jam tersebut bisa konfirmasi baik ke Ustadz Habibi untuk kelas 3A dan ke saya untuk kelas 3B. Oh ya Ustadz, satu lagi Ustadz, terkait akhir pekan. Jika Ananda mau setoran, ya mungkin bisa konfirmasi ya Ustadz. Jika ada waktu ya, bisa. Akhir pekan juga sama, kalau pas waktunya longgar, insya Allah ya. Hafiz juga selalu standby untuk disimak lah. Ya, jadi ayah bunda Ananda tetap setoran, dapat setoran di akhir pekan, tetapi konfirmasi dulu. Insya Allah jika ada waktu luang bisa setoran, video call. Ya, itu ayah bunda. Ya, betul. Jadi konfirmasi dulu ya Ustadz. Khawatir mungkin ada kegiatan, ada arisan keluarga dan lain sebagainya. Ya. Ayah bunda, ada lagi yang mau disampaikan? Assalamualaikum Ustadz, tanya sedikit aja. Waalaikumsalam Bunda. Saya bundanya Hafi. Ya silakan Bunda. Kalau di kelas 1 dan 2 itu kan ada CD tahfiz ya Ustadz ya? CD tahfiz. Harusnya sih ditanyakan kemarin semester 1 ya. Iya Bunda, betul. Kita di kelas 3 ini kan nggak dapet CD ya, anak-anak. Sebenarnya itu bermanfaat sih ketika di perjalanan atau ya ikut ke rumah eyangnya bisa sambil mendengarkan, bisa sambil murojaah hafalannya anak-anak CD itu gitu. Nah, ya, di kelas 3 ini apakah anak tidak mendapatkannya? Ya, terima kasih. Syukran Bunda atas pertanyaannya. Ya, jadi setiap tahun memang biasanya ada CD tahfiz. Kemarin kelas 3 Ustadz Habibi, CD tahfiznya lagi sama Ustadz Saidi ya? Ya, kayaknya masih sama Ustadz Saidi. Nanti ditanyakan kalau ya Bunda, insya Allah nanti mungkin kami akan sampaikan ke Ustadz Suaidi terkait CD tahfiz, karena memang sudah hak Ananda untuk mendapatkan CD tahfiz tiap tahun dan biasanya diberikan di awal tahun. Baik, syukron ya Ustadz. Baik Bunda. Baik, ayah bunda yang lain ada yang mau disampaikan? Atau mungkin dari Ustadz Miss ada yang mau ditambahkan? Miss Aulin, Miss Yeti, ada informasi sekolah lainnya mungkin?
Mungkin terkait apa PSBB. PSBB. bukan penerimaan siswa baru Oh, itu. Penerimaan Ya. apa PSB. Jadi kelas 1 untuk tahun depan insya Allah Azhari membuka 3 kelas dan alhamdulillah sudah ada 2 kelas, jadi masih ada kuota untuk 1 kelas. Itu aja Ustadz informasinya Ya. terkait PSB, PSB. penerimaan siswa baru. PSB. Iya itu. Untuk Jadi kalau ayah bunda ada saudara atau kenalan ya di PSB yang mau daftar, jadi kita masih buka untuk 1 kelas lagi ayah bunda. masih ada 1 kuota. Masih ada 1 kelas. 1 kelas kuotanya. Berarti 26 siswa. Insya Allah. Baik, Jadi Miss. tahun ini rencananya kita mau buka 3 kelas. Tahun depan. Ya, tahun ajaran 2021-2022 ya. Itu aja informasinya Ustadz. Baik, Miss. Ya, ayah bunda. Saat ini sudah jam 10 waktunya, sebenarnya masih ada 1 jam mungkin jika ada yang ditanyakan atau disampaikan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bunda. Iya, saya Oki, bundanya Farhan 3A. Mohon maaf mungkin ini di luar tentang adik ya. Mau tanya terkait sosialisasi Smart Classroom. Apakah memang mulai tahun depan ya, Ustadz? Maksudnya anak baru kelas 1 itu nanti sudah mulai dan kelas 4. Ada lagi Bunda? Cukup? Baik, terima kasih Bun. Ya, kebetulan di sini untuk guru yang dipersiapkan untuk persiapan Smart Classroom ada Miss Prita, ada Miss Olin juga. Silahkan Miss. Kirain Ustadz Hasrul yang akan jawab. Jadi untuk Smart Classroom mungkin dimulai dari kelas 4 tahun depan dan kelas 5 ya Ustadz ya. Ya, insya Tapi Allah. lebih difokuskan lagi di kelas 4. Jadi 4. mungkin angkatan ini nih. Tahun ini ya, kelas 3 tahun ini. Dan insya Allah angkatan Farhan naik ke kelas 4 dan Smart Classroom-nya difokuskan untuk kelas 4 tahun depan. Ya. Mungkin Ya Bunda, jadi untuk 2 arahnya, insya Allah di tahun pelajaran yang akan datang, Ananda sudah maksudnya sudah memulai kegiatan atau program Smart Classroom. Dan saat ini masih dalam tahap psikoedukasi atau mungkin kampanye kepada kedua orang tua terkait sosialisasi program. Insya Allah nanti di akhir atau menjelang akhir tahun pelajaran ini akan ada undangan untuk orang tua terkait sosialisasi lebih lanjut. Ya, jadi kurang lebih begitu Bun. Insya Allah tahun pelajaran yang akan datang akan diawali programnya. Ya, yang tadi terkait PSB itu ya, berarti nanti anak kelas 1 yang baru juga sudah program Smart Classroom atau untuk programnya diprioritaskan untuk kelas 4 dan kelas 5 yang akan datang Bun. Jadi 2 kelas dulu. Ya. Baik. Ya, jazakallah khair Ustaz dan Miss. Afwan Bunda. Afwan Ustaz, mau tanya lagi sedikit tentang Smart Classroom tadi yang disebutkan Bu Oki. Yang ditanyakan Bu Oki. Baik Bunda, silahkan. Ustadz menambahkan sosialisasinya nanti akan dilakukan ketika tahun ajaran ini berakhir gitu ya Ustadz ya? Iya betul Bunda. Kalau Smart Classroom itu kan mungkin nanti anak-anak sistem pembelajarannya akan berubah menggunakan iPad ya? Iya. Tidak manual seperti sekarang, tidak konvensional seperti sekarang. Kalau misalnya untuk sosialisasinya jangan pas di akhir tahun banget, itu bisa nggak ya Ustadz? Jadi kan misalnya nanti kalau misalnya anak-anak harus menggunakan iPad, berarti kan orang tua harus mengusahakan untuk membeli iPad.
Nah, Iya, betul. khawatirnya ada orang tua yang mungkin kayak misalnya saya sekarang nih laptopnya sudah jadul nih punya HP. Kebetulan sih sebenarnya rencananya mau membeli laptop baru, tapi karena Miss Aulin share tentang seri pembekalan Smart Classroom, jadi saya mulai berpikir, oh kayaknya nanti pakai iPad berarti nggak usah beli laptop dulu nih gitu. Nah, untuk menghindari ada orang tua yang mungkin keburu membeli gadget baru untuk belajar anak-anak, jadi mungkin bisa agak dimajukan sedikit untuk Dimajukan. sosial. Ya, baik, Bunda. Terima kasih Ustazillah. atas informasinya. Insya Allah sangat bermanfaat untuk masukan buat tim Smart Classroom. Ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih maju. Insya Allah di tahap kampanye ini sosialisasi melalui kartu 3 bulan dari Desember, Januari sampai Februari. Ya, semoga setelah itu bisa ditindaklanjuti, Bun. Jadi mungkin bisa mengantisipasi untuk Ananda yang akan seperti yang Bunda sampaikan tadi. Ya, baik Bunda, terima kasih. Ya. Baik Ayah Bunda, ada lagi yang mau disampaikan? Assalamualaikum Ustadz, maaf saya ingin Waalaikumsalam. ini ya, iPad atau tablet Ustadz, karena kan programnya ini nanti bisa running di OS-nya, apakah hanya OS yang iOS atau bisa yang di Android gitu, jadi kita bisa tablet yang dengan merek lain ya, maksudnya seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Untuk rencana program Smart Classroom menggunakan alat belajar, jadi kami sebutkan dengan alat belajar yaitu iPad. Ya, ini karena memang di dalam pembelajarannya sudah banyak mendukung untuk proses pembelajaran, baik aplikasi dan juga dari segi keamanan. Jadi itu di antara alasan sehingga yang dipilih adalah iPad. Dan saat ini juga sedang persiapan untuk guru-guru untuk menjadi Apple Teacher. Karena iPad ini kita ketahui bahwa termasuk produk dari Apple. Ya, mungkin Miss Prita, Miss Aulin ada yang mau ditambahkan? Ya Ustaz cukup karena kita ada program websis itu ya, itu kan Ya, betul. ini ya. Betul, Miss. Apa jadi lebih programnya iPad jadi lebih mendukung supportnya itu pakai iPad, Apple iPad gitu. Baik Ayah Bunda, kami sudah aktifkan lagi untuk unmute. Boleh bertanya jika masih ada yang ingin disampaikan. Ya, ada pertanyaan via chat. Ustadz, bisa dijelaskan dengan singkat apa keuntungan Smart Classroom ya? Ya. Jadi terkait keuntungan untuk Smart Classroom diantaranya bahwa pembelajaran atau mungkin kita bisa nge-share langsung dari kartu. Ya, Afwan Bunda, saya izin untuk nge-share kartu yang mungkin sudah disampaikan. Di antaranya ada disampaikan terkait mengapa memilih Smart Classroom. Ya baik, kami akan siapkan filenya. Jadi apa keuntungan dari Smart Classroom? Ya, bahwa saat ini sekolah di Jakarta sudah ada beberapa yang mengadopsi Smart Classroom. Dan Azhari insya Allah akan berencana untuk tahun pelajaran 2021-2022 dan khusus kelas 4 dan kelas 5. Ya, di sini kartu pertama mengapa adopsi teknologi sejak dini. Ya, jadi di sini ada 3 alasan Bunda. Yang pertama, content creation, bahwa kreativitas tanpa batas adalah aset semua siswa. Adopsi teknologi dalam pendidikan memungkinkan mereka memiliki kemampuan menciptakan sebuah produk kreatif berupa konten dan format multimedia. Hal ini dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dalam jumlah yang sebanyak mungkin.
Jadi dengan mengadopsi teknologi ini, Ananda bisa menyalurkan bakatnya sehingga menghasilkan konten-konten yang bermanfaat baik kepada dirinya dan juga kepada teman-temannya ataupun kepada masyarakat. Yang kedua, digital presence. Dengan adopsi teknologi, siswa dapat menyebarkan pengetahuan dan keahliannya kepada orang-orang sekitar dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat. Ya, tentu misalnya dalam materi tahfiz dengan adopsi teknologi mungkin nanti Ananda bisa langsung merekod langsung hafalannya, kemudian share langsung sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Dan yang ketiga, data science. Siswa dapat menggunakan data untuk mengenali fenomena lingkungan yang kini senantiasa berubah dengan cepat. Bahwa di dalam program ini banyak aplikasi ataupun mungkin fitur yang Ananda bisa gunakan dengan baik untuk pembelajaran. Misalnya untuk mengukur panjang pendek bisa menggunakan aplikasi sehingga sangat membantu di dalam pembelajaran. Jadi tidak menggunakan lagi penggaris ataupun mistar. Dan ini semua bisa dilakukan dengan program ini. Baik Bun, untuk sementara seperti itu. Ada yang mau ditambahkan lagi? Atau Ustadz Miss, ada yang mau ditambahkan? Assalamualaikum, Ustadz Hasrul mau bertanya. Waalaikumsalam Pak. Ya, iPad ini kan ada banyak jenisnya ya, ada banyak. Ya, betul Pak. Tipenya. Itu tipe yang mana yang perlu digunakan? Karena ada yang iPad sekian dan itu nanti mungkin tengah tahun depan atau pertengahan tahun udah keluar yang baru lagi. Ya. Aplikasinya nanti juga mesti diupdate segala macam. Yang pertama itu. Yang kedua, nanti ini kan rencana kan masih kemungkinan besar masih offline ya, ya betul, semester Pak. pertama tahun depan ya. Iya. Itu apakah efektif memakai iPad ketika masih belajar daring? Kalau misalnya sudah belajar online, mungkin di kelas iya bisa ya. Belajar di kelas maksudnya offline ya. Tapi kalau masih daring dari rumah, apakah efektif? Karena nanti yang akan tersibukkan dengan mengajari anaknya itu kembali lagi orang tua juga. Dan terus terang kami bukan pemakai Apple, jadi tidak familiar dengan produk Apple. Karena itu ada ekosistemnya sendiri, harus di-connect dengan laptopnya juga kah, atau misalnya untuk transfer file itu kan Apple tidak bisa connect ke laptop yang existing, yang kebanyakan sekarang ini. Yang ketiga, kalau misalnya memang tahun depan semester pertama itu sudah offline class misalnya ya, kenapa tidak diusulkan supaya sekolah yang menyediakan iPad-nya di dalam kelas? Misalkan satu kelas dengan muridnya ada 20 orang 6. Misalnya. Iya, 26 orang. Di kelas itu disediakan dari sekolah 10 iPad yang dipakai bergantian atau satu meja berdua seperti itu. Itu kelihatannya dari sisi ekonomi tidak akan memberatkan kami orang tua dengan harus menambah iPad yang mana mungkin kita ini semua udah pakai equipment yang berbeda-beda gitu. Kemudian dipertimbangkan juga daripada memakai iPad atau tablet, sebenarnya lebih luas cakupan untuk belajar itu menggunakan laptop sebenarnya. Jadi tidak hanya berdasarkan aplikasi, karena basic untuk anak-anak SD ini kan sebenarnya seperti pelajaran komputer kemarin, mungkin bagaimana cara membuat MS Publisher, bagaimana cara membuat Microsoft Project, bagaimana membuat PowerPoint, Excel, dan MS Word.
itu yang lebih basic dibandingkan untuk belajar menjadi content creator. Kan kita juga belum tentu tujuannya untuk mengedukasi masyarakat, kan biasanya tuh diupload ke sosial media gitu ya. Iya, Pak. Apakah udah urgensinya udah sedemikian mendesak sehingga dalam 6 bulan ini kita harus berubah haluan gitu dengan menggunakan iPad. Demikian Ustadz Hasrul dan Miss input dari saya. Mohon pencerahan. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan beberapa masukannya. Miss Prita atau Miss Olin ingin memberikan jawaban dulu? Ya. Ya. Silakan, Miss. Mungkin apa? Ya, terima kasih sebelumnya untuk Ayah untuk yang pertama tadi terkait tipe iPad. Iya, kenapa harus iPad gitu kan juga udah dijelaskan sama Ustadz Hasrul. Mungkin ini kan kita baru psikoedukasi ya, baru sosialisasi gitu, dan memang perlu disiapkan. Jadi kayak ini adalah warning nih, kayak ini informasi bahwa nanti akan seperti menggunakan menggunakan smart classroom. Cuman mungkin seperti yang tadi Ustadz Hasrul juga sampaikan, di akhir semester ini ya, di akhir semester angkatan ini akan ada secara resmi diskusi antara sekolah dengan orang tua. Mungkin seperti itu bisa disampaikan ke pihak sekolah juga, Ayah gitu, untuk itu. Terus kalau melihat kenapa harus pakai Apple, kenapa harus pakai iPad, ya memang karena ada program Websis itu gitu. Jadi kita menggunakan program Websis itu, jadi pakai yang seperti Ayah. Sebenarnya saya juga agak asing gitu dengan produk Apple gitu, karena biasanya kan pakai Android atau pakai laptop gitu memang, tapi mungkin nanti akan terbiasa berjalan seiring waktunya gitu. Mungkin gitu ya Ustadz Hasrul. Mungkin akan disampaikannya nanti. Ini masukannya akan kita sampaikan ke sekolah, tapi mungkin untuk diskusi secara terbukanya dengan sekolah di akhir semester itu kali ya. Jadi psikoedukasi ini, sosialisasi ini memang untuk informasi nih, gambaran nanti di tahun yang akan datang kita akan seperti ini gitu. Tapi mungkin lihat kondisi juga. Kalau mungkin pandemi masih berlangsung gitu, ya walau alam entah bagaimana kelanjutannya. Karena kalau sebenarnya sih yang saya tahu bahwa program ini sebenarnya dilaksanakannya tuh dengan satu arah tahun ini untuk kelas 4 tahun ini, tapi karena kondisi pandemi akhirnya mundur di tahun depan gitu kan ya Ustadz ya? Ya, betul Miss. Ya, saya tambahkan juga beberapa informasi terkait dengan tipe untuk iPad sendiri. Sebenarnya secara umum semua tipe iPad bisa digunakan di dalam program ini. Tetapi saat ini yang guru-guru gunakan sebagian yaitu iPad generasi yang ke-7 atau Gen 7 ya Miss. Ya, kemudian untuk sarannya dari sekolah sebelum pengadaan iPad boleh konsultasi dengan sekolah. Dan insya Allah akan diberikan arahan kira-kira yang lebih cocok tipe yang mana. Tapi secara umum semua tipe iPad bisa digunakan. Kemudian yang kedua terkait program Smart Classroom saat daring. Jadi sebenarnya bahwa yang ditawarkan oleh Smart Classroom atau di dalam program ini sebenarnya bukan hanya dari segi pembelajarannya, tetapi bagaimana pembelajaran itu teknologi juga bisa mengurangi ketergantungan Ananda kepada misalnya games. Jadi mengubah mindset anak-anak
bahwa teknologi itu sebenarnya untuk alat belajar, bukan untuk games, bukan untuk sekedar hiburan. Jadi di situ sebenarnya biar Ananda tidak atau bisa jadi tidak menganggap lagi bahwa iPad, handphone dan semisalnya itu sebagai alat untuk bermain, tetapi sebagai alat untuk belajar. Dan juga di dalam program ini, insya Allah keamanannya sudah ya. Jadi untuk keamanannya, bahwa di dalam program ini mengapa tidak memilih aplikasi yang lain, komputer misalnya yang saat ini mungkin bisa lebih fleksibel dan banyak, karena aspek keamanan. Dan di dalam iPad memang keamanannya relatif atau jauh lebih aman dibandingkan dengan misalnya Office ataupun mungkin Android dan sebagainya. Dan juga fitur-fiturnya sudah banyak yang mendukung untuk pembelajaran. Misalnya saat anak belajar, iPad anak-anak bisa dikontrol oleh guru dari jarak jauh. Misalnya aplikasi apa aja yang Ananda bisa buka itu bisa dikontrol, tetapi tentu setelah iPad anak-anak disetting dan juga dikombinasikan dengan program ini. Jadi kurang lebih begitu. Ya mungkin itu beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Bapak, mungkin nanti untuk lebih lanjut, insya Allah akan ada sosialisasi dari sekolah. Jadi ini memang hanya kartu-kartu yang selama ini sudah di-share sebagai pengantar agar baik guru demikian juga orang tua ada persiapan sehingga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul saat ini bisa dicicil. Ya, jadi itu mungkin di antara beberapa tujuan dari kartu yang saat ini disampaikan. Ya, Ayah Bunda. Terima kasih Ustaz. Ya, baik, sama-sama ya. Pak. Mungkin bagusnya tadi seperti usul dari salah satu orang tua murid, diskusinya itu jangan mempet ke akhir semester ini ya, kalau bisa bulan ini juga gitu diskusinya. Oh iya, baik. Dan Pak, insya Allah kami sampaikan. Ya, pihak sekolahnya itu apakah langsung dengan Ustadz Irwan atau siapa, nanti mungkin perlu diperjelas juga. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya, baik, sama-sama Pak. Ya. Ayah Bunda, saat ini masih jam 10 lewat di agendanya sampai jam 11. Jika ada pertanyaan, silakan Ayah Bunda. Izin, Ustaz. Baik, silakan Pak. Kalau barusan kan saya buka webnya Websis ya, websis.co.id. Di situ kalau di web store-nya, Websis store-nya kan emang ada tuh generasi ke-7, terus keyboard-nya, terus pensilnya. Pensilnya seperti itu. Di list juga berapa tarifnya ya. Nah, itu kan untuk hardware-nya ya, Ustaz. Iya. Nah, kalau software-nya gimana, Ustaz? Maksudnya software-nya itu setahu saya ya, kalau teman saya itu pakai produknya Apple, kalau mau beli programnya itu harus pakai kartu kredit, atau kalau misalkan enggak pakai, saya lupa itu BTP bank apa itu yang pakai, lupa nama istilahnya. PayPal apa? Bank Indonesia, bank BTN atau apa itu kan mengeluarkan produk tuh, Dana atau apa itu saya lupa. Kalau nggak pakai kartu kredit kan pakai Dana minimal. Iya, Dana bisa juga Pak. Nah, nanti kalau misalkan pakai produknya Apple ini, apakah kita harus rutin update softwarenya, Ustadz, khusus untuk yang Websis ini? Maksudnya kalau informasi teman kan, kalau dia pakai itu, kadang dia harus kalau misalkan mau update atau apa, dimintain seperti itu ya Pak. Maksudnya kartu kredit atau Dana lah minimal gitu. Nah, kebetulan saya nggak punya, saya dan istri nggak punya kartu kredit dan belum bikin Dana. Nah, mohon infonya untuk yang softwarenya. Kalau yang hardwarenya kan kita udah bisa lihat tuh di Websis, di webnya websis.co.id.
kira-kira kalau yang generasi 7 itu segitu. Nah, kalau yang generasi ke atasnya atau yang terbaru mungkin lebih lagi harganya. Seperti itu. Pertama yang itu. Terus kalau apa masih ada mungkin kan ini dibatalkan yang kedua. Yang ketiga, apa harus iPad? Apa nggak bisa laptopnya Apple itu apa? Mac. Atau apa harus iPad gitu? Maksudnya kalau iPad kan berarti untuk sekolah aja ya Pak. Kalau pakai Mac kan nanti saya bisa pakai malamnya gitu buat saya kerja gitu. Maksudnya kalau iPad kan buat sekolah anak aja. Setahu saya sih bisa buat saya kerja juga bisa. Tapi saya lebih prefer yang Mac-nya gitu loh. Maksudnya kalau saya paham sih kalau kenapa harus iPad karena dia bisa dipegangnya enak, terus ada stylusnya seperti itu. Mungkin 3 itu dulu, Ustaz. Makasih. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait software atau aplikasi, ya sebenarnya nggak jauh berbeda dengan Android ataupun Office bahwa ada aplikasi yang berbayar, ada juga yang gratis. Saat ini untuk program Smart Classroom dengan kerjasama dengan Websys untuk aplikasi-aplikasi yang memang sangat urgent atau memang dibutuhkan di dalam program ini, insya Allah sudah diberikan secara gratis, diberikan secara gratis baik dari sekolah ataupun dari tim Websys. Jadi guru ataupun Ananda tinggal menggunakan ya untuk yang mendukung kegiatan pembelajaran. Ya kecuali jika mungkin Ananda ada aplikasi lain yang tertarik misalnya untuk menggambar, untuk yang lainnya, yaitu mungkin di luar dari sekolah. Jadi itu yang membutuhkan tambahan biaya untuk pembayarannya. Tetapi sejauh ini untuk program Smart Classroom, insya Allah aplikasinya semuanya sudah free. Jadi nggak membutuhkan lagi kartu kredit untuk pembayaran dan sebagainya. Yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan iPad atau Mac. Ya mungkin nanti kami akan tanyakan juga apakah Ananda bisa memilih opsi ini iPad atau Mac. Tapi memang sejauh ini bahwa yang disarankan atau dianjurkan dengan iPad karena memang lebih fleksibel untuk Ananda bawa ke sekolah dan juga mungkin lebih kecil kemungkinan untuk terbentur atau jatuh jika iPad karena mungkin untuk Mac kan lebih besar dan juga lebih berat. Ya, kurang lebih gitu Pak mungkin. Oh ya, sama tadi sih mungkin perlu didiskusiin lagi masalah kompatibilitas tadi ya. Kalau kan Bapak yang sebelumnya kan menanyakan ya kalau sharing filenya itu. Tapi kalau misalkan semuanya pakai iPad sih kemungkinan sharing filenya mudah ya. Maksudnya untuk yang di sekolahnya mudah karena diwajibin semuanya pakai iPad. Tapi kalau misalkan tadi sharing file ke kami, ke orang tua, padahal kami pakai produk yang lain gitu. Mungkin pakai email aja. Email memang kan ada solusinya pakai email. Tapi setahu saya pemasarannya Apple itu emang dia pakai metode apa ya istilahnya jaringan gitu loh. Jadi sekali kita pakai produknya Apple, maka kita akan ke bawah pakai produk dia yang lain untuk misalkan begitu kita pakai iPad, maka kita akan menggunakan terharuskan memakai handphonenya Apple karena tadi untuk sharing file, sharing data segala macam. Terus baru nanti kita juga akan ketarik pakai Mac-nya gitu loh. Jadi, mungkin perlu didiskusiin tadi masalah dipertimbangkan juga Ustadz. Nanti kalau misalkan diskusi selanjutnya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya memang untuk iPad mungkin karena memang relatif untuk jaringan aplikasi memang lebih sesuai dengan produk-produk iPad. Tetapi saat ini memang untuk hal itu sebenarnya bisa ada aplikasi-aplikasi tambahan untuk saling sharing antara iPad dengan Android sebenarnya bisa digunakan dengan aplikasi tambahan.
Dan mungkin insya Allah tim Websis dan juga sekolah sudah menyiapkan jika memang hal itu dibutuhkan. Ya, dan mungkin nanti kami juga akan sampaikan masukan tadi Pak untuk sekolah dan juga tim Websis untuk solusi akan hal itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, berarti dari Websisnya juga belum ngasih pendampingan atau pelatihan ke guru-guru ya Pak? Saat ini sudah Pak, sudah berjalan untuk beberapa guru di kelas 4 dan kelas 5 tahun depan. Oh, ya, sudah ada pendampingan dari Maret tahun kemarin, tahun 2020 sampai sekarang pendampingan kepada guru-guru. Dan SMP sekarang sudah berjalan 2 arah. Jadi siswanya sudah menggunakan iPad untuk di SMP Azhari. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Ustadz Miss, ada yang mau disampaikan lagi atau Ayah Bunda masih ada yang mau ditanyakan? Ya, saat ini Miss Prita ada keperluan di rumah sakit, jadi nggak bisa aktif full bersama kita. Ya, mungkin Miss Aulin bisa memberikan atau Miss Yati review penyampaian hari ini. Maaf Ustadz. Jadi ini berarti untuk tahun depan itu bukan berdiskusi lagi dengan orang tua, tapi berarti udah pasti akan memakai iPad dan program Websis tadi itu gitu ya? Untuk planning sekolah seperti itu Bunda. Jadi di awal tahun ajaran depan sudah 2 arah dalam program Smart Classroom. Jadi berarti untuk dan lain-lain itu masih menerima masukan dari orang tua atau kira-kira udah keputusan sekolah memang sudah begitu? Ya, saat ini kita masih sosialisasi dan juga masukan-masukan dari orang tua akan diterima ataupun mungkin ditampung oleh sekolah. Berarti masih ada kemungkinan berdiskusi dengan orang tua dan berubah planning masih ada ya? Ya, insya Allah seperti itu Bun. Hanya mungkin jika kita lihat dari program sekolah, karena melihat dari SMP juga yang sudah 2 arah, diusahakan agar program ini di tahun ajaran depan sudah berjalan juga untuk di SD-nya. Namun memang saat ini seperti di SMP, untuk pengadaan alat belajarnya atau iPad-nya juga bertahap. Jadi mungkin Ananda yang belum bisa, sekolah tetap memfasilitasi pembelajaran di luar itu. Kemarin di SMP juga bertahap, jadi mungkin 10 anak dulu, ya tergantung kesiapan masing-masing. Ya, kurang lebih begitu Bunda, ada lagi? Oh iya, oke. Soalnya kayaknya banyak juga alternatif-alternatif software lain yang mungkin bisa berjalan di komputer selain iPad yang kira-kira fungsinya sama gitu. Gitu aja sih, maksudnya masih ada kemungkinan berdiskusi itu ya kita juga bisa sama-sama mencari kira-kira mana yang lebih ekonomis buat semuanya gitu atau lebih bermanfaat buat semuanya. Kalau emang masih bisa berdiskusi ada kemungkinan gitu. Tapi kalau misalkan emang ternyata sekolah emang sudah memutuskan kan berarti percuma juga gitu kita bicara gitu. Iya Bunda. Ya, terima kasih Ustadz. Baik, syukran Bunda. Ya, afwan. Ya, ada Ustadz Kinara Pak PJJ beli MacBook. Ya. Baik Bunda, untuk MacBook saat ini kami juga belum tahu apakah bisa menggantikan, tetapi nanti kami akan sampaikan ke tim Websisnya. Apakah bisa dengan itu ya? Apakah bisa dengan itu atau bagaimana? Ya, tapi sejauh ini untuk produk-produk iPad ataupun MacBook, produk Apple sebenarnya bisa untuk program ini. Jadi untuk awal mungkin dengan menggunakan MacBook harusnya bisa. Baik, Ayah Bunda. Mau nanya, boleh? Ya, silakan Bun.
kalau misalnya memang udah hampir dipastikan ya kita harus menggunakan iPad, kira-kira bisa koordinir sama sekolah nggak ya supaya kita juga spek atau apanya gitu udah standar gitu. Oh, yes. Dan kali aja bisa dapat diskon ya kalau misalnya beli banyakan untuk kepentingan sekolah. Ya, insya Allah Bun, untuk arahan terkait hal ini akan disampaikan saat sosialisasi tatap muka dengan sekolah. Dan ayah bunda yang ingin pengadaannya dikoordinir oleh sekolah itu sangat bisa. Ya, dan mungkin nanti juga kami akan sampaikan, Bun. Ya. Makasih, Ustadz. Sama-sama, Bunda. Ya. Ustadz, ini ada pertanyaan. Berarti sudah tidak pakai buku-buku lagi ya Ustadz untuk smart classroom nanti? Iya, betul Bun. Jadi saat nanti Ananda langsung anotasi di iPad. Ya, saat ini anotasi bisa menggunakan jari walaupun kurang maksimal, tetapi juga bisa menggunakan pensil. Pensil Apple. Dan saat ini juga sangat beragam. Ada yang dari harga yang terjangkau sampai harga yang memang yang benar-benar maksimal. Ingin share ayah bunda terkait mungkin tulisan yang hasil dari di iPad. Ya, ini salah satunya tadi tulisan yang menggunakan iPad. Jadi nanti tulisan Ananda sudah seperti ini. Kemudian yang lainnya ya seperti ini hasil dari tulisan langsung di iPad. Jadi Ananda bisa anotasi langsung, bisa langsung menambahkan gambar jika dibutuhkan dan sebagainya. Ya, jadi nanti hasil output buku Ananda langsung bentuk digital. Jadi nanti untuk buku tulis sudah tidak menggunakan, hanya saat ini untuk buku pelajaran masih didiskusikan apakah tetap ada atau tidak. Mungkin nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Ya, demikian ayah bunda, ada lagi mungkin? Atau mungkin sudah cukup, bisa dilanjutkan lagi nanti. Miss Aulin, Miss Yeti, ada yang mau ditambahkan? Atau mungkin mau disampaikan, disimpulkan pertemuan hari ini? Sepertinya sudah cukup ya Ustadz. Kalau Baik, Miss. tidak ada pertanyaan lagi, berarti bisa kita akhiri pertemuan ini. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini, Parent Teacher Gathering, kita sudah membahas tentang Kaldik. Jadi untuk Kaldiknya, kegiatan-kegiatan Ananda mungkin yang masih ada, yaitu simaan. Dan nanti akan ada simaan kedua, di akhir Februari kita akan UTS. Dan bulan April kita sudah masuk bulan Ramadan. Bulan Mei kita hanya masuk 1 pekan saja di akhir, kemudian akan final test Final testnya di awal bulan Juni. Ya, itu untuk Kaldiknya. Kemudian untuk weekly plan-nya tidak ada perubahan, semuanya sesuai jadwal. Mungkin ada perubahan di jadwal pelajaran, yaitu komputer dan PI di hari Senin yang bergiliran 2 pekan sekali. Kemudian tadi kita bahas juga tahfiz. Untuk semester 2 ini tidak ada tahriri dengan menggunakan buku ya Ustadz, tapi anak-anak dilatih langsung untuk menulis buku tulis karena untuk persiapan ujian Kairo yang tahririnya. Kemudian juga untuk tahfiz semester ini hanya ada 5 surat, tapi lumayan panjang-panjang. Dan apalagi tadi diskusi mengenai websis
diskusi mengenai websis. Untuk saat ini sejak bulan Desember hingga bulan Februari nanti kita akan psikoedukasi, yaitu tentang pemaparan tentang persiapan classroom, smart classroom. Kemudian tadi ada masukan bahwa mungkin diadakan diskusi dengan orang tua terkait program sekolah yang akan Lebih awal dilaksanakan ya. di tahun ajaran depan. Ya, Dan diadakan lebih awal diskusi Diadakan. antara pihak sekolah dan orang tuanya. itu aja kan ya. Ya. Dan terkait yang Mungkin ada alternatif ya yang alternatif Lain, lain. iya betul. bukan iPad. Itu aja kayaknya Ustaz. Kalau tidak ada lagi mungkin bisa ditutup ya Ustaz. Baik, terima kasih banyak Miss Aulin, Miss Yeti, Miss Prita, dan juga Ustadz Habibi, dan juga Ayah Bunda. Terima kasih banyak atas sesi hari ini. Semoga kita berdoa bersama di semester 2 ini, kegiatan pembelajaran kelas 3 semester 2 bisa berjalan lebih baik lagi. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf atas segala khilaf ataupun kekurangan kami di hari ini. Kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Ustaz. Syukuran Ayah Bunda. Sama-sama Afwan. ya Bunda. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Mohon izin ya Miss. Assalamualaikum. Baik, silakan Ayah Bunda Li. Afwan Ayah Bunda. Baik, tutup ya Miss sebelumnya. Iya Ustaz. Syukran Miss, Ustadz.